Dirumorkan presiden dan ibu negara sempat terjadi silang pendapat. Ya biasalah dalam keluarga. Ya ada beda pendapat itu biasa. Ini menyangkut kepentingan umum, urusan kekuasaan. Kayaknya sejak saat itu Pak Jokowi lebih sering muncul sendirian, dewean itu, tanpa didampingi ibu negara. Ini Om Begawan ini jadi mikir, jadi berpendapat lain dalam pikiran Om Begawan. Apa merapatnya Mas Kaisang ke PSI itu juga perintah ibunya? Halo, jumpa lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngopini Politik. Jangan kurangi bahagia Anda. Ini saya nggak nyangka ini. Makin banyak pihak menyuarakan bila ibu negara kita, Ibu Iriana ini menjadi bagian yang ikut-ikutan mendorong anak lanangnya ini. Memburu kekuasaan. Aduh, ini jujur Om Begawan jadi sedih nih. Prihatin ini, mendengar kenyataan ini. Persisnya ini tidak tahu ini, namun makin banyak orang bersuara, makin banyak orang ngomong mengenai Ibu Iriana ini ikut mengatur itu, supaya Gibran turut dalam kontestasi Pilpres. Nah, sebenarnya dulu kan usianya belum cukup ini, wah ya terus gawe-gawe ukoro ini, MK yang dipermainkan dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah sih. Bila orang tua, apalagi ibu, seorang ibu berharap anak-anaknya sukses dalam karirnya di segala bidang, termasuk di bidang politik. Nah, kita sebagai orang tua tentu melakukan hal yang sama. Lalu mengapa dalam konteks cawapresnya Gibran ini Om Begawan keberatan? Sangat keberatan. Ya kesalahannya ya kemudian memaksa beberapa pihak untuk ikut mendukung Gibran. Bapak ibunya ikut cawe-cawe. Dengan memanfaatkan kekuasaan, itu masalahnya. Mestinya kekuasaan yang dimiliki itu sebagai presiden dipakai untuk mensejahterakan rakyat, bukan malah dipakai untuk kepentingan sendiri, kepentingan keluarga. Nah, dibandingkan ibu negara yang lain loh, Ibu Iriana ini termasuk ibu negara ketiga yang menurut pandangan Om Begawan yang suka nimbrung urusan suaminya. Ini pertama dulu kalau Om Begawan boleh memberikan opini. Pertama itu Ibu almarhum Ibu Tien Soeharto, nyuwun sewu ini, termasuk Bu Ani Yudhoyono. Keduanya kita kenal loh, hobi banget itu dengan urusan pemerintahan. Dulu keluarnya aturan ASN serta TNI Polri gak boleh poligami, gak boleh punya istri dua, itu permintaan Ibu Tien itu. Ya bertahan jadi presiden sampai 32 tahun. Salah satunya memang permintaan almarhum. Bu Ani juga sama, kemana-mana ngikutin Pak SBY aja. Ya alasannya hobi fotografi, nenteng kamera mahalnya itu. Foto-foto objek menarik dia ambil. Akhirnya minta putra sulungnya jadi cagup DKI. Padahal waktu itu karir militer Mas Ahy itu lagi bagus-bagusnya itu. Pangkat mayor terakhir, bentar lagi letkol kolonel, bisa brigjen jenderal harusnya. Ini hampir mirip sama yang sekarang ini terjadi ini. Wali kota Solo itu kan belum genap 3 tahun. Jadi wali kota Solo, kota kecil 5 kecamatan tok loh. Lah kok mboke melu-melu cawe-cawe nih. Padahal bapak dan si anak di depan wartawan bilang, katanya belum berpengalaman, usianya belum cukup. Ya bener kalau usianya belum cukup. Tegak lurus perintah partai. Ikut petunjuk Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati. Lah jebol lah ya ngapusi. Tipu-tipu aja itu. Wah, aneh ini. Lah apa kekuasaan itu memang senggiur itu begitu bagi mereka. Dan saking ngontotnya, Ibu Negara mau anaknya ikut Pilpres. Dia ngumpulin tuh relawan-relawan pemuja-pemuja itu nemui beberapa tokoh penting. Mengkondisikan supaya makin besar dukungannya. Untuk mendorong anak lanang itu. Nah jelas keinginan itu kontradiksi dengan jalan lurus di PDIP di mana Gibran dan Pak Jokowi bernaung di partai. Nah sehingga dirumorkan presiden dan ibu negara sempat terjadi silang pendapat
Ya biasalah dalam keluarga. Ya ada beda pendapat itu biasa. Ini menyangkut kepentingan umum, urusan kekuasaan. Kayaknya sejak saat itu Pak Jokowi lebih sering muncul sendirian, dewean itu, tanpa didampingi ibu negara. Ini Om Begawan ini jadi mikir, jadi berpendapat lain dalam pikiran Om Begawan. Apa merapatnya Mas Kaisang ke PSI itu juga perintah ibunya? Jangan-jangan Nek mendengar dari sebuah podcast media mainstream dengan narasumber jurnalis yang menggali informasi dari keluarga presiden, ketoke Waduh. Bila melihat aktivitas presiden hingga kemarin ke Amerika, ke Amrik, kota ke negara Amerika sana. Beliau kan tidak disertai ibu negara. Dewean tuh jombloin sendiri ke Amerika tuh. Sebenarnya agak mengejutkan ini. Om Begawan juga terkejut ketika, ini ngapain ini? Pak Jokowi biasanya berdua sarimbitan kok. Cuma berangkat dewean ngapain ini? Sebenarnya agak mengejutkan. Soalnya, berdasarkan kebiasaan kepala negara, bila kunjungan ke luar negeri didampingi oleh ibu negara, ben komplit gitu loh. Lah kemana Ibu Iriana sekarang ini? Bu Iriana ini sekarang ini kemana? Apa ada kesibukan lain? Apa masih terjadi silang pendapat dengan Pak Jokowi sebagai kepala negara dan sebagai suaminya? Atau memang sibuk membantu putranya menyusun kekuatan dengan Pak Prabowo mempersiapkan pasukan agar anaknya bisa memenangkan Pilpres dengan Pak Gemoy. Pak Gemoy. Padahal sejak Pak Jokowi jadi wali kota hingga tahun ke-8 jadi presiden, Ibu Iriana tidak pernah disebut-sebut sebagai istri yang suka mempengaruhi kebijakan suaminya itu. Oh, dikenal, wah ini ibu negara yang baik, yang rendah hati, yang selalu mengikuti suaminya. Beliau terlihat sebagai istri yang ideal waktu itu. Ibu yang mengayomi dan menjaga keluarganya. Ini pandangan masyarakat secara umum, seluruh bangsa ini. Hampir tidak pernah ada isu negatif tentang beliau, Ibu Iriana ini. Termasuk cara berpakaian hingga outfit yang dikenakannya. Banyak dikagumi orang ini. Lah ini nenek yang putri 5 cucu itu perempuan sederhana. Menurut pandangan masyarakat bangsa Indonesia ini. Yang nggak canggung berkebaya. Tampilannya sederhana, bahkan gendong cucu pakai jari juga nggak gengsi, biasa saja. Mana ada istri presiden mau nongol dengan publik berkebaya gendong cucunya seperti dia? Nggak ada, ini Bu Iriana. Nah, secara pribadi, Om Begawan menyayangkan hal ini, sayang sekali. Ingat loh, konten ini mengkritisi dugaan keterlibatan Ibu Mas Gibran. Mengkritisi loh saya, bukan melecehkan atau memfitnah. Dan waktu Mas Gibran ditanya, sudah pasti menjawabnya, sang ibu nggak cawe-cawe, ibu saya nggak cawe-cawe, ini menurut saya sendiri, ya. Mesti gitu. Ini pasti, ini menurut Om Begawan. Tapi lihat saja, raut muka dan gesturnya terlihat tidak menyukai pertanyaan itu. Kalau Gibran ditanya hal tersebut. Menebak benar dan tidaknya isu pada wali kota Solo itu sederhana sebenarnya. Kalau dia cengengesan, pura-pura membodohi, malah nanya balik atau mengkonfirmasi, berarti isu itu ringan. Atau isu itu settingan saja, bukan yang membahayakan dirinya. Ini menurut pengamatan Om Begawan. Namun bila dia membuang muka, nggak melihat wartawan yang nanya, jawabnya singkat ditambah sambil jalan, orang nggak cuek begitu saja. Kalau Om Begawan mengatakan cuek bebek gitu loh. Berarti pertanyaan itu mengganggu jiwanya. Dia ingin semua segera berlalu, wegah jawab gitu loh. Wartawan tidak nanya-nanya lagi, karepe ngono tinggal lunga gitu. Bandingkan saat Mas Wali ditanya mengenai ibunya yang dihina di medsos. Kan cara menjawabnya dengan tenang dan wartawan dihadapinya tidak sambil lalu begitu saja ya. Lah gitu tentu tahu loh. Kita tahu nih dan bisa merasa bila ibu dikait-kaitkan dengan pengaruh karirnya, pasti rasanya tidak nyaman. Orang nyaman. Seakan-akan anak mama itu. Anak mama, kalau anak muda dibilang anak mama ya tersinggung, termasuk saya. Anak iso ya dewean berdikari. Mengganggu batin dan jiwanya itu. Nah ditambah, sudah banyak yang menyuarakan soal nimbrungnya Bu Iriana ini soal pencapresan Gibran. Ingat loh, ingat. Tidak semua keluarga presiden itu mendukung Gibran.
Malah yang terjadi sebaliknya, banyak keluarga presiden yang mendukung Pak Ganjar kok. Ya boleh diteliti. Mereka tidak kurang-kurang kasih nasihat agar Gibran mau bersabar, menunggu waktu. Kalau Pak Mahfud mengatakan kalau naik tangga itu satu persatu aja meloncat naik kepleset tiba bluk. Malah loro kabeh. Nah, sembari belajar jadi pemimpin dengan melalui proses yang benar. Naiknya yang bener lah, satu persatu. Dengar ini. Bila mau nunggu Pak Ganjar 2 periode atau mungkin malah 1 periode saja lah. Kemungkinan suami Mbak Selvi jadi capres itu 2034. Karena 2009 bisa saja terjadi Gibran jadi cawapresnya Pak Ganjar. Karena usianya sudah 40 tahun. Itu bukan hal yang mustahil loh. Dan tahun 2034 dia berusia 46 tahun. Masih sangat muda, hebat itu. Nah, tapi pengalaman pemimpinnya sudah matang juga. Karena menunggu 10 tahun lagi. Lagi-lagi Pak Jokowi dan keluarganya bukan nabi loh. Melainkan cuma manusia biasa. Ya bisa keliru. Bukan malaikat kok, bisa berbuat salah, wajar. Bahkan tidak bisa mengendalikan nafsu kekuasaannya. Syahwatnya itu selalu muncul sebagai manusia. Ya seperti inilah yang terjadi sekarang. Tidak ada yang bisa menghalangi keinginannya melanjutkan kekuasaan bapaknya. Wes pokok men, pasalnya pokok piye carane. Nah, repot kayak gitu. Masyarakat jadi terkejut-kejut dan kecewa. Bahkan banyak yang mengira bila kelak Prabowo menang bakal mendengar nasihat-nasihat Pak Jokowi dalam memimpin negara. Ya silahkan bila itu yang kalian percaya. Kalau Om Bengawan kok embuh, kok nggak percaya. Karena dalam jejak rekamnya bagaimana karakter Prabowo dari dulu sampai sekarang. Bagi yang memperhatikan dengan jeli ini, Prabowo itu orang yang sulit dikendalikan. Kasus penculikan aktivis pada tahun 1996 bukan kemauan Pak Harto itu interpretasi Prabowo sendiri yang berusaha mengamankan mertuanya agar kekuasaannya tidak runtuh. Artinya hanya sekelas Danjen Kopassus saja tega membentuk tim mawar lakukan penculikan. Bagaimana jika jadi presiden? Ini menurut Om Bengawan untuk mengingatkan masyarakat loh. Apa kita akan percaya gitu aja? Bila masukan-masukan Pak Jokowi bakal didengar. Ya ora mungkin. Tunduk dan patuhnya Prabowo usai Pilpres 2019 hanyalah strategi. Jadi menterinya dari Menhan. Maune sama-sama bermusuhan jadi anak buah gelem itu kan strategi. Untuk mendapatkan simpati masyarakat. Mengalihkan dukungan rakyat yang dia tahu sangat besar pada Pak Jokowi saat ini. Tapi saat ini ya wes sembuh. Turun tajam ini. Nah, ini pengaruhnya Pak Jokowi untuk direbut oleh Pak Prabowo. Kemudian mengalahkan lawan-lawannya. Lah justru bergabungnya Gibran sebagai cawapres Prabowo. Jadi titik kelemahan pertama Pak Jokowi ini. Ini jatuhnya Pak Jokowi itu karena anaknya nih. Kita akan biarkan kekalahan Jokowi di Pilpres. Lah ngomolnes. Nah, ayolah. Mari kita galang kekuatan. Persatuan, satu tujuan yang baik. Niat baik, mari kita galang kekuatan untuk bangkit dan melawan tirani kekuasaan yang makin membesar. 32 tahun masyarakat sudah muak di bawah kepemerintahan Orde Baru. Masa sekarang mau mengulangi lagi? Lah goblok itu. Oh ya ini, Om Bengawan mau ucapkan selamat pada Jenderal Agus Bianto sebelum saya tutup. Yang tadi pagi dilantik jadi Panglima TNI. Ingat loh Pak Jenderal, ini pesan Om Bengawan nih. Anda disumpah oleh negara loh untuk netral dan menjaga keamanan serta tidak boleh memihak pada salah satu calon presiden. Politik tentara itu politik negara. Artinya menjaga agar NKRI senantiasa berdiri tegak, tak goyah oleh apapun, apalagi hanya gegara pilihan presiden. Ingat ya Pak Jenderal, pesan Om Bengawan ini. Oke ya, sampai jumpa. Jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Salam.